Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galip Sabranda Fabian. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang studi kasus multiple linear regression, yaitu model regresi prediksi harga sewa rumah. Oke, kita next. Untuk konten yang dibahas di sini adalah yang pertama adalah penjelasan dataset, kedua metode multiple linear regression atau MLR, yang ketiga adalah evaluasi model regresi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, penjelasan dataset. Dataset yang saya pilih di sini adalah dataset yang memprediksi harga sewa sebuah rumah yang dilambangkan dengan simbol Y berdasarkan variabel-variabel tertentu seperti luas bangunan, jumlah kamar mandi, dan juga jumlah BHK atau kamar tidur, aula, dan dapur. Oke, alasan saya memilih dataset ini karena dataset ini berasal dari permasalahan dunia nyata yang relevan, yaitu menentukan harga sewa rumah berdasarkan faktor-faktor tersebut. Kita next. Di sini step-step untuk melakukan metode linear regression. Yang pertama adalah mencari dataset, mencari dataset, kedua menentukan variabel, yang tiga menghitung dataset untuk menemukan persamaan, yang keempat merubah persamaan menjadi matriks, yang kelima menggunakan metode eliminasi Gauss untuk matriksnya, dan yang keenam adalah menghitung nilai Y prediksi. Oke, kita next. Untuk mencari dataset sendiri ini sudah saya lakukan. Itu dataset yang saya gunakan di sini bernama House Trend Prediction Dataset, dan di sini ada link untuk datasetnya, dan step menentukan variabel juga sudah saya lakukan juga, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Langsung saja kita next. Oh ya, dan di sini ada contoh datanya. Saya menggunakan 50 data dari dataset ini. Oke, yang pertama dilakukan adalah metode menghitung dataset untuk menemukan persamaan. Untuk perhitungan dataset di sini saya menggunakan Excel dan menggunakan rumus di bawah ini sebagai patokan untuk membuat persamaan khusus dataset yang memiliki 3 nilai X. Jika nilai X-nya ada lebih, misalnya ada 5X, 5 variabel yang mempengaruhi, maka rumus ini akan bertambah sejalan dengan berapa X yang digunakan. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah saya menggunakan Excel, ditemukanlah persamaan seperti ini. Ditemukanlah persamaan seperti ini setelah saya menghitung di Excel. Kita lihat di sini sigma X dan lain-lain sudah saya hitung di Excel dan ditemukan persamaan seperti ini. Setelah itu persamaannya kita next akan dirubah menjadi matriks. Untuk mengubah persamaan ini menjadi matriks tidaklah sulit, tinggal mengikuti saja urutannya, ini sama semua. Oke, kita lanjut. Setelah itu setelah dengan matriks ini kita menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menemukan koefisien dari yaitu alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3. Metode eliminasi Gauss di sini saya menggunakan OCTAVE untuk menyelesaikan perhitungannya. Setelah menggunakan metode eliminasi Gauss dan substitusi mundur, ditemukan nilai alfa, dan beta seperti di atas. Selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan ke dalam persamaan untuk menemukan persamaan Y prediksi. Seperti ini untuk persamaannya. Lalu kita masukkan alfa dan betanya menjadi seperti ini. Setelah itu, di sini saya kembali menggunakan Excel untuk menghitung Y prediksi menggunakan persamaan yang tadi ditemukan. Saya kembali menggunakan Excel, akan tetapi karena data terlalu banyak maka saya tidak bisa menampilkan semuanya di sini. Ini contoh dari beberapa data yang saya hitung menggunakan persamaan ini. Setelah itu kita melakukan evaluasi model regresi. Di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu MSE, RMSE, dan MAPE. Untuk rumusnya sendiri ada di sini. MSE dan RMSE ini
sangat berhubungan dan untuk MAP sendiri rumusnya seperti ini. Ditemukanlah nilai seperti di bawah ini. Kita next. Oke, di kesimpulannya, model multiple linear regression atau MLR berhasil dibuat untuk memprediksi harga sewa rumah berdasarkan 3 variabel independen, yaitu luas bangunan yang dilambangkan dengan X1, jumlah kamar mandi yang dilambangkan dengan X2, dan jumlah BHK atau bedroom, hall, kitchen atau kamar tidur, aula, dan dapur. Dari evaluasi juga dapat disimpulkan bahwa data tergolong dalam kategori kurang baik, tapi cukup dikenakan nilai MAP yang melebihi 20. Dataset ini, dataset House Rent Prediction, tergolong cukup untuk melakukan prediksi pada harga sewa suatu rumah atau bangunan. Dikarenakan nilai MAP yang berada di bawah 50%, jadi data masih bagus untuk dijadikan perhitungan kasar untuk menentukan harga sewa.